Halo semua, selamat datang di Saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan melanjutkan cerita tentang Tali Pocong Anak Bayi episode 1 kemarin yang ditulis oleh Dukun Milenial. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Setelah kemarin Mbah Wiro menyuruh Rohim untuk menguburkan tali pocong bayi tersebut ke tanah yang akan dijual, Rohim pun hanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro. Rohim segera menguburkan tali tersebut di bawah pohon jati. Pohon jati yang berada di bagian paling ujung. Karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya yang membuatnya harus lebih waspada dan memilih ujung terjauh agar tidak ada orang yang melihat jika ada yang sekedar lewat. Tali itu digunakan sebagai penarik agar para makhluk halus bisa menarik para pembeli dan mengabulkan mata maupun pendengaran orang-orang yang hendak membeli. Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui segala hal yang diucapkan oleh Pak Rohim. 2 hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Pak Rohim. Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah untuk keperluan pembangunan usaha pabrik gula. Sebut saja Pak Nur. "Permisi Pak," terdengar suara dari depan rumah diiringi sebuah ketukan pintu. Tatik berjalan pelan menghampiri pintu. Dengan keadaan yang begitu mengenaskan, Tatik membuka pintu rumahnya, membuat tamu yang berada di depan pintu sangat kaget melihatnya. Pasalnya rambut Tatik sangat berantakan, dengan keadaan mata yang sembab serta menghitam. Dengan wajah pucat membuat siapapun yang melihatnya pasti kaget karena takut. Ucap Mbak Tin yang mengantar Pak Nur menemui Pak Rohim sambil mengelus dadanya dengan nafas berat yang sedikit tersengal. Mbak Tin menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. "Tati, kamu nyermin banget sih, kayak hantu tahu," ucap Mbak Tin yang merasa kaget dan kesal setelah menyadari bahwa orang yang membukakan pintu adalah Tati. "Panggilkan bapak, ada tamu mau ketemu sama Pak Rohim," ucap Mbak Tin kemudian masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tanpa menjawab, Tati kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka dan menghampiri kamar mertuanya. Setelah mengetuk kamar mertuanya beberapa kali, Tati pergi dan kembali ke kamarnya. Rohim keluar kamar dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamunya. Dengan segera, Rohim menghampiri mereka dan meminta tolong sang istri untuk membuatkan minuman dan menyuguhkan makanan kecil. Setelah berbincang tentang maksud dan tujuan mereka datang, Bibi Rohim tak kuasa mengembang pemberian senyum terindah pada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah pembicaraan singkat di ruang tamu tersebut, Rohim mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Rohim menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut, serta keuntungan dan basa-basi yang lainnya, hingga Pak Nur menyetujui nominal dari harga jual tanah yang disebutkan oleh Rohim. Hari itu juga Rohim menelpon Pak Kades untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut dan bertemu di rumah Pak Kades. Segala sesuatu hal selesai hari itu juga, mulai surat-surat pembayaran selesai hanya dalam 1 hari. Setelah pembayaran diterima Rohim dan semuanya selesai, segera ia pergi menemui Mbah Wiro dan membayarkan jumlah nominal kepada Mbah Wiro. Mbah Wiro tersenyum melihat kedatangan Rohim dan mereka tertawa bersama-sama. 1 hari setelah anaknya meninggal, Somad melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan, memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan lain-lain. Pada saat dia membakar sampah, dia melihat suatu hal yang janggal. Somad segera melangkah menghampiri kuburan ari-ari anaknya. Somad melihat kuburan ari-ari anaknya agak berantakan. Dia terdiam menatapnya. Dengan hati-hati, Somad membuka kendi berisi ari-ari. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Somad. Kendi tersebut kosong, tidak ada isinya. Kemana ari-ari anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa ada yang salah dari kematian anaknya. Anaknya sengaja dibunuh. Bukan, anaknya sudah jadikan tumbal oleh seseorang.
Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala Somad, membuatnya harus mencari tahu siapa dalang dibalik meninggalnya sang anak. Hari itu Somad tidak melihat sang ayah di rumah, membuatnya bertanya kepada ibunya. "Bapak lagi pergi kemana, Bu?" tanya Somad. "Tadi ada tamu datang ke rumah, terus bapak pergi bersama tamunya," kata sang ibu. "Sepertinya ada yang aneh sama kematian anakku, Bu." Somad membuka percakapan. Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut, membuat tangannya teriris pisau. "Aduh!" ucap sang ibu meringis karena jarinya teriris pisau. "Hati-hati, Bu, pisaunya tajam loh," ucap Somad menghampiri sang ibu dan menyiram jari ibunya yang berdarah dengan air bersih, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu melihat wajah Somad dengan penuh iba dan sedih. Somad mau menanyakan sesuatu ke bapak. "Nanti kalau bapak sudah pulang, kasih tahu Somad ya, Bu," ucap Somad, kemudian pergi ke kamar untuk menemani sang istri. Malam ini, ayahnya pulang setelah acara pengajian selesai, membuat Somad kesal. Rohim pulang dengan senyum yang mengembang lebar di bibirnya dan memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada keluarganya. Hari ini tanah Pak Kades laku terjual. "Bapak punya uang banyak," ucap Pak Rohim dengan wajah tersenyum bahagia. Somad tersentak kaget mendengar suara tawa yang menggema. Itu bukanlah hal yang wajar. Pasalnya keluarga ini baru saja berduka atas kehilangan anak Somad dan Tati, cucu bagi ayah dan ibunya Somad. Tawa sang ayah membuat Somad tersentak kaget. Dia terdiam, kemudian melihat ke wajah sang ayah yang terlihat bahagia. Setelahnya beralih ke wajah sang ibu yang tampak cemas melihat Rohim tertawa bahagia. Sang ibu mengalihkan pandangan ke arah Somad. Dia melihat wajah Somad memerah, giginya saling beradu menunjukkan kemarahan yang berusaha untuk ditahannya. Malam itu sang ibu menghampiri Somad yang menangis meluk Tati. Somad meluk Tati dengan sangat erat. "Maafkan aku," kata Somad lirih di telinga Tati. "Nak," sang ibu memanggil di depan pintu. Melihat sang ibu, Somad menangis lebih kencang. Sang ibu menghampiri Somad dan memeluknya sangat erat. "Kenapa, Bu?" tanya Somad dalam tangisannya. Sang ibu hanya bisa terdiam memeluk sang anak dan ikut menangis bersama, menangisi seorang bayi yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah malam itu, Somad menjadi pribadi yang berbeda. Somad mudah sekali marah kepada ayah dan ibunya. Suasana di rumah itu sudah sangat berbeda. Di pandangan masyarakat, Somad dan Tatik tidak bisa menerima kematian buah hati mereka, membuat berubah, depresi, dan menakutkan warga sekitar. Hingga di hari ke-7, Somad pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, dia memeluk sang istri, meminta maaf atas segala yang terjadi dan berpamitan bahwa mungkin dia tidak akan kembali lagi. Tati yang masih tenggelam dalam duka tidak begitu mendengarkan segala ucapan Somad. Tati hanya menjawab, "Hati-hati ya Mas di jalan. Nanti pulangnya bawa mainan untuk anak kita ya," ucap Tati membuat Somad kembali menangis. 2 minggu setelah kepergian Somad, Tati semakin parah. Tati sudah hilang tenggelam dalam kesedihan. Ibu mertuanya setiap hari dengan sabar membersihkan badannya, menyuapinya makanan, dan menemaninya. Pernah suatu ketika, mereka berdua terlihat pergi bersama. Ibu mertuanya pergi ke desa sebelah untuk berobat. Terkadang ada beberapa mahasiswa kedokteran yang datang berkunjung ke desa. Tak jarang ada calon dokter kejiwaan di antaranya. Setelah Rohim berhasil menjual tanah Pak Kades, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong menjualkan tanah. Hal tersebut membuatnya bingung, karena semakin banyak yang datang minta tolong untuk menjualkan tanah, maka Rohim semakin banyak membutuhkan tali pocong bayi. Hal itu membuatnya bertindak dengan sangat kejam. Rohim mencari wanita yang sedang hamil tua. Awalnya Rohim mencari informasi mengenai nama, tanggal lahir, serta usia kandungan wanita hamil tersebut. Setelah Rohim mengetahuinya, maka dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro untuk memberikan segala informasi yang telah diperoleh. Mbah Wiro akan membacakan mantra dan menyebutkan nama, tanggal lahir dari wanita hamil tersebut.
Pada saat wanita hamil tersebut melahirkan, maka nyawa bayinya sudah tidak tertolong lagi. Bayi tersebut dijadikan tumbal untuk penglaris makelar tanah. Setelah Somad pergi meninggalkan kampung, Somad pergi untuk menenangkan diri. Dia pergi berkunjung ke rumah teman lamanya. Sesampainya di rumah temannya, Somad dikenalkan pada guru spiritual. Guru tersebut melihat Somad. Sang guru sempat menghentikan langkah seakan melihat sesuatu. Matanya terlihat memejam. Dan kemudian beberapa detik guru tersebut melanjutkan langkahnya. "Sabar." Hanya satu kata yang keluar dari mulut sang guru ketika menghampiri Somad yang masih terdiam menunduk. Seolah guru tersebut mengetahui penderitaan yang dialami oleh Somad. Mendengar kata sabar membuat Somad menangis terseduh-seduh. Sang guru selalu menasihatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar hatinya tenang. Dengan perlahan rasa marahnya pun menghilang. Setelah keadaan hati dan jiwanya Somad tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hati Somad. Somad hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru. Ternyata apa yang dicurigai olehnya memang sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Somad berencana untuk pulang ke rumahnya. Dia memantapkan hatinya. Somad ingin mengembalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Somad berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang mantap, dia melangkahkan kakinya. Akan tetapi dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somad melihat punggung yang tak asing baginya. Kemudian Somad mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somad mengikuti sosok tersebut dan terdiam mematung sejenak. Somad mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Dia berada di pemakaman umum. Somad memejamkan matanya dan menghela nafas, kemudian melanjutkan langkahnya. Somad mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah. Dengan perlahan, dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Somad memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar makam yang masih basah. Itu adalah makam baru, terlihat dari kuburan dan bunga segar yang berada di sekeliling dan tanahnya pun masih basah. Somad masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas dia melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapikan kuburan tersebut. Betapa kagetnya ketika dia melihat tulisan yang berada pada batu nisan tersebut. Di sana tertuliskan lahir 19 Maret 1963 dan wafat 19 Maret 1963. Kemudian di bawahnya ada nama bayi tersebut. Tanpa sadar air matanya membasahi pipi. Somad menangis. Kakinya yang kokoh berdiri kuat menopang badannya tiba-tiba lemas tak berdaya, membuat lututnya jatuh menghantam tanah. Dia terduduk di tanah basah memandangi kuburan yang sudah berantakan di depannya. Somad sentak kaget ketika merasakan angin yang berembus seperti menabrak badannya. Angin itu membuatnya sadar dari kesedihan dan dia kembali berdiri. Somad mencari jejak laki-laki tersebut dalam kegelapan malam. Somad mengikuti jejak tanah merah basah yang ada di setapak jalan dan berhenti di ujung jalan. Somad melihat di sekeliling terdapat banyak sekali pohon tinggi menjulang seperti hutan. Dia kembali melihat ke satu titik cahaya yang ada di depan rimbunan pohon. Terlihat laki-laki itu berdiri menemui orang tua dengan pakaian serba hitam, tapi Somad tidak bisa melihat raut wajah laki-laki tersebut. Wajahnya seperti tersamarkan, membuatnya sedikit kebingungan. Setelah itu, laki-laki tersebut pergi menuju ke sebuah rumah. Somad mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah tersebut dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi. Pergi melangkah menuju rumahnya, memasuki rumah Somad. Ya, tepat sekali. Itu adalah ayah dari Somad. Melihat hal tersebut, Somad hanya mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa ayah masih melakukan hal tersebut, menggunakan penglaris tali pocong anak bayi untuk menjual tanah. Somad berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak berkah, akan tetapi
Sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua yang mengingatkannya, membuat sang ayah murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya. Hingga akhir hayatnya, ayah Somad sendirian tanpa ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Rohim ditemukan oleh warga yang mencium bau tak sedap ketika melintas di depan rumah dengan pagar yang sangat tinggi. Dengan keadaan mayat yang sudah berlendir dan bau sekali. Menurut informasi, biasanya Rohim menumbalkan bayi untuk penglaris dilakukan ketika bayi masih berada dalam kandungan sang ibu. Kehamilan harus sudah masuk usia kandungan 8 bulan atau akan segera melahirkan. Pelaku harus mencari tahu nama, tanggal lahir, serta nama ayah dari wanita yang sedang hamil tersebut untuk disampaikan kepada sang dukun. Jika hal tersebut dilakukan, maka wanita hamil tadi akan melahirkan bayi dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Tapi jika ingin mengorbankan bayi yang sudah lahir, harus mengambil ari-ari bayi tersebut. Hal ini memiliki resiko yang sangat tinggi, karena ari-ari bayi biasa dikuburkan di sekitar rumah dan dijaga oleh keluarga mereka. Itulah tadi sebuah cerita tentang tali pocong anak bayi. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.